episode kemarin kita sudah tahu kalau Andreas mau mengajari Selena dan Chris. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Andreas yang masih bertarung melawan Chris. Dengan tiba-tiba Andreas menyerang balik Chris. Chris pun terkena oleh serangan dari Andreas dan Chris pun langsung terlempar cukup jauh karena serangan dari Andreas. Di sana Andreas menyuruh Chris untuk tidak bermain-main, menyuruh Chris untuk melakukan yang terbaik. Di sisi Chris, dia berkata pada Andreas kalau dirinya akan membuat Andreas menyesali kata-katanya karena menyuruh Chris untuk melakukan yang terbaik. Setelah itu, Chris pun langsung menyerang Andreas dengan gaya berpedang Yuner. Akan tetapi Andreas masih bisa menghancurkan serangan dari Chris. Setelah itu, Andreas memberi saran pada Chris kalau Chris mau menjadi kuat dia hanya harus memilih yang terbaik dari segalanya dan terus ikuti jalan Chris sendiri tanpa ragu. Setelah itu, Andreas langsung mau bertarung kembali melawan Selena. Di sana Andreas berpikir kalau Selena adalah tipe orang yang berlawanan dari Chris. Ilmu berpedang milik keluarganya justru menutupi kelebihannya. Ahli pedang keluarga Selena hanya bisa digunakan kalau terlahir dengan kekuatan alami. Andreas merasa kalau gaya yang digunakan Selena tidak cocok dan tidak memiliki kekuatan yang cukup. Setelah itu Selena pun langsung menyerang Andreas. Di sisi Andreas, dia mulai tersenyum karena Selena menyerang Andreas. Dan setelah itu, tiba-tiba Andreas langsung menyerang balik Selena. Selena pun terlempar dan terjatuh di sana. Di sisi Chris, dia terkejut karena Andreas bisa langsung mengetahui kelemahan dari Selena. Dan di sisi Selena dia tidak percaya meski dirinya menyerang Andreas dengan segenap tenaga. Tapi Andreas masih bisa menyerang balik Selena. Di sana Andreas memberitahu Selena kalau pedang berat itu menghambat dirinya. Di sisi Selena, dia berkata kalau dirinya selalu menggunakan pedang berat. Di sana Chris membenarkan kata dari Andreas kalau Selena memakai pedang berat itu akan menghambat dirinya. Di sisi Andreas, dia bertanya apa alasan mereka berdua untuk mengangkat pedang dan apa yang membuat kalian terus mempertajam ilmu berpedang kalian selama ini. Di sana Chris juga bertanya pada Andreas, kenapa Andreas menanyakan hal itu? Andreas menjawab kalau dirinya mengangkat pedang untuk bertahan hidup. Di sana Selena dan Chris terkejut setelah mendengar jawaban dari Andreas. Di sana Andreas memberitahu Selena dan Chris kalau dia sebagai penyihir, dia tidak punya bakat sebagai penyihir. Dan karena itu, di beberapa kejadian Andreas hampir terbunuh. Dan sejak itu, pedang adalah menjadi penyelamat bagi Andreas. Dan kalau mereka berdua yang telah mendedikasikan seluruh hidup untuk mempelajari pedang dikalahkan oleh Andreas, di sana Andreas berkata kalau mereka pasti mengerti. Di sana Selena berkata kalau itu adalah perbedaan dalam bakat. Tetapi itu salah menurut Andreas. Andreas di sana merasa kalau mereka belum memahami pedang mereka. Apakah kalian mengayunkan pedang hanya untuk mengalahkan lawan? Atau kalian mengayunkan pedang karena harga diri? Meskipun itu tidak cocok untuk kalian? Andreas di sana mempertegas lagi kalau dirinya mengayunkan pedang untuk bertahan hidup. Dan Andreas di sana menyuruh Selena dan Chris untuk berpikir untuk apa mereka mengayunkan pedang. Setelah menemukan jawabannya, mereka bisa pergi menemui Andreas dan Andreas siap untuk melawan mereka kapanpun. Di sana Chris memberitahu Andreas kalau dirinya akan menantangnya lagi dan Andreas menunggu tantangan dari Chris itu. 1 minggu pun telah berlalu. Di sana ada Vivian yang berjalan di daerah gedung administrasi Akademi Rodlan. Di sana Andreas memanggil Vivian dan Andreas bertanya apa yang sedang dilakukan Vivian dan Andreas merasa kalau orientasi sebentar lagi akan dimulai. Dan setelah itu Andreas pun mengajak Vivian masuk. Kita beralih di dalam ruangan. Di sana murid-murid pun sudah berkumpul. Di sana Andreas merasa kalau murid-murid tahun pertama ada di sana berdasarkan nilai ujian masuk.
Dengan tiba-tiba Dian menyapa Andreas dan Vivian. Di sana Andreas berkata kalau sepertinya murid-murid dari Akademi Milko belum datang. Di sana Dian berkata kalau mungkin mereka sebentar lagi akan datang. Tidak lama setelah itu murid-murid dari Akademi Milko pun tiba. Murid di sana menyapa Dian dan nama dari murid itu adalah Grace Malan. Tetapi di sana Dian tidak menghiraukan Malan. Setelah gagal merayu Dian, dia pergi mendekati Vivian dan mau merayunya. Dan Vivian lalu langsung menggenggam pedangnya. Dengan tiba-tiba acara pun telah dimulai. Pembawa acara di sana berkata kalau di minggu yang akan datang, mereka akan menjalankan beberapa pertukaran. Dan murid-murid akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kompetisi antara satu sama lain. Pembawa acara di sana menyuruh para murid yang fakultas kesatria di sisi kiri dan fakultas sihir di sisi kanan. Setelah itu, kita beralih di dalam kelas sihir. Di sana guru sedang mengajarkan mantra pembalikan yang itu adalah berhubungan dengan mantra rotasi. Dan setelah guru itu mencontohkan, guru itu menyuruh para murid untuk mencoba untuk menggambar lingkaran sihir itu sendiri. Di sana, Andreas merasa kalau lingkaran sihir itu materi yang dikuasai oleh Kecelung. Kecelung adalah karakter yang bisa dimainkan di dalam game dan dia sangat kuat dalam support sihir dan lingkaran sihir. Di sana Kecelung menyadari kalau Andreas sedang ngelihatin dirinya dan Andreas pun memperkenalkan dirinya. Di sana Kecelung juga memperkenalkan diri. Di sana Andreas melihat Dian. Andreas merasa kalau akan ada panggung kompetisi antara Kecelung dan Dian. Keduanya adalah jenius yang sudah diakui. Mereka berdua mungkin bisa saling menginspirasi melalui lingkaran sihir yang mereka ciptakan. Tiba-tiba di sana Andreas merasa kalau inspirasi mungkin dia sendiri bisa memberikannya pada mereka. Andreas memang tidak memiliki bakat untuk sihir, tapi itu bukan berarti tidak punya kemampuan untuk menciptakan lingkaran sihir. Andreas di sana mengingat masa lalunya saat dia masih bermain game Dosa Kematian. Dia merasa kalau saat memainkan game dia berkali-kali menggambar berbagai macam lingkaran sihir. Dan Andreas percaya diri kalau dia tidak ada duanya dalam materi lingkaran sihir. Dan setelah itu Andreas pun langsung menggambar sebuah lingkaran sihir. Di sana Andreas punya ide untuk membalikan rotasi. Dia ingin menunjukkan pada Kecelung dan Dian tentang pembalik dengan cara berbeda dari yang pernah mereka lihat. Andreas merasa kalau itu sedikit sulit, tapi Andreas harus mencoba sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan. Dengan tiba-tiba Dian sudah menyelesaikan lingkaran sihirnya. Di sana Andreas berpikir kalau lingkaran sihir itu sendiri dibalikan dan mengepung dengan air yang terus mengelilinginya. Itu adalah ciri khas Dian yang sangat mencolok. Di sana Kecelung juga sudah selesai dengan lingkaran sihirnya dan Kecelung merasa kalau kertasnya lebih besar dia bisa membuat dengan lebih mendetail. Dan setelah itu Kecelung langsung mengaktifkan lingkaran sihir tersebut dan semua orang di sana pun terpukau dengan lingkaran sihir yang telah dibuat oleh Kecelung. Kecelung di sana berkata kalau lingkaran sihir itu adalah lingkaran sihir ilusi yang diciptakan menggunakan rotasi dan kemunduran. Durasinya pendek dan akan kembali dalam waktu yang singkat. Di sana Andreas terkejut dan Andreas menganggap kalau Kecelung lebih hebat dari yang dia kira. Setelah itu, lingkaran sihir Kecelung pun telah usai. Di sana dia berkata kalau dirinya akan meneliti lebih banyak untuk memperpanjang durasinya. Dan setelah itu, Dian memuji Kecelung karena itu adalah lingkaran sihir yang luar biasa. Di sana Kecelung berterima kasih dan memuji Dian juga karena Dian juga luar biasa. Di sisi Andreas, dia merasa kalau Dian tidak bisa menyaingi Kecelung dalam menciptakan lingkaran sihir. Yang membuat game Dosa Kematian itu menarik adalah masing-masing memiliki bakat yang unik dan sangat berbeda. Lucia yang sudah sembuh dari penyakitnya adalah yang terbaik dalam sihir tempur. Sedangkan Kecelung tidak terkalahkan dalam sihir support dan juga lingkaran sihir.
Dan Dian memiliki sihir ruang waktu yang tidak ada duanya, karena kemampuannya terkenal sebagai salah satu karakter cheat di dalam game Dosa Kematian. Setelah itu guru di sana berkata, kalau Keclung dan Dian sudah memperlihatkan lingkaran sihir yang hebat, dan dia mau melihat apa yang telah diciptakan oleh yang lainnya. Di sisi Andreas, dia sudah mengaktifkan lingkaran sihirnya. Dia sudah menciptakan sebuah bunga. Dan Andreas, dia merasa kalau sudah berusaha untuk membuatnya. Dengan tiba-tiba Mylon berkata kalau bunga yang diciptakan oleh Andreas jelek dan bahkan belum mekar. Dia merasa aneh karena orang bodoh seperti Andreas bisa berpartisipasi dalam pertukaran murid. Di sana, Andreas mulai kesal. Dan Andreas merasa di saat Andreas memainkan Keclung di dalam game Malon, memang selalu datang mencari keributan. Dan karena semua orang menghindari Mylon, dia tidak punya pengikut, tetapi dia tetap menjengkelkan untuk dibiarkan. Di sana Keclung malah memuji Andreas karena sihir itu belum pernah dilihat oleh Keclung. Di sisi Mylon, dia masih menjelek-jelekkan sihir Andreas. Dengan tiba-tiba, Dian pun ikut berbicara. Dia berkata pada Malan. Dian menyuruh Malan memperhatikan dengan lebih jelas. Dian merasa kalau Malan tidak akan dapat mengerti bentuk atau skill yang digunakan di sini. Di sisi Andreas, dia sudah menduga kalau Dian dan Keclung mengerti cara kerja lingkaran sihir ini. Di sana, Dian meminta izin pada Andreas untuk menjelaskan pada yang lainnya. Di sana, Andreas tidak mempermasalahkannya. Dan setelah itu, Dian pun menjelaskan cara kerja sihir Andreas. Kalau dilihat sekilas seperti bunga yang diciptakan dengan rumus alam dan kehidupan, akan tetapi bukan hanya itu. Selain dua rumus yang disebut, rumus waktu dan rotasi juga digunakan untuk melengkapi mantra lingkaran hidup, lalu menambahkan rumus kemunduran. Dan bunga yang segar sekaligus layu akan tercipta lebih sederhananya bunga ini dalam keadaan hidup dan juga mati. Dengan melampaui rotasi dan kemunduran, Andreas menciptakan kontradiksi, dan itu juga ada kehidupan. Dan semua orang pun terkejut dengan apa yang telah dijelaskan oleh Dian. Apakah yang terjadi selanjutnya? Kalian penasaran? Jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.